Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kalian di rumah pasti tetap sehat dan semangat ya. Sebelum mulai materi hari ini, saya akan mengajak kamu untuk senam. Saya sudah siap dengan pakaian senam ya. Kita mau senam apa? Tapi, loh. Mau kemana kamu kok sudah rapi kayak gini? Mau keluar sebentar, beli bensin. Kan lagi PSBB. Kamu mau ngapain keluar rumah segala? Kan udah pakai sarung tangan, pakai masker. Aduh, pakai helm, masa udah sekarang masih gini. nggak boleh keluar sih? Kamu masuk lagi, nanti siap-siap kasih materi buat anak-anak yang di rumah tuh. Oke, bantuin aku bikin materi ya. Bentar ya. Sana masuk lagi. Anak-anak kita lanjut ya. Materi hari ini nanti akan disampaikan oleh dia tuh. Saya mau mengajak kamu untuk senam otak atau brain gym. Oke anak-anak ya. Semua tangannya tirukan gerakan saya seperti ini. Sekarang dua-duanya. Oke. Nah, gini. Bisa? Dengan senyum ya. Oke. Makin lama semakin cepat. Bisa? Oke, good. Lanjut gerakan berikutnya. Siap? Musik. Nah, anak-anak, senam otak ini akan membuat kamu lebih konsentrasi, lebih mudah untuk menangkap informasi yang baru kamu terima. Terus, supaya kamu tetap fokus dalam belajar. Oke, gerakan berikutnya seperti ini. Saya juga masih salah-salah. Kita ulangi ya sama-sama ya. Nah, gitu kira-kira. Mungkin gitu anak-anak, kamu bisa praktekkan ini di rumah. Di waktu senggang kamu, daripada pegang gadget terus ya, lebih baik kamu sambil senam otak. Siap? Semangat. Wow, suruh bikin materi. Materi tentang apa ya? Tapi kemarin saya sudah baca cerita anak-anak loh. Cerita kalian menarik selama di rumah. Wah, ternyata ada sisi positifnya ya dari PJJ ini. Pembelajaran jarak jauh ternyata bisa bikin kamu latihan jadi anak yang lebih mandiri ya. Banyak cerita yang menarik saya baca. Wow, dan saya juga terinspirasi dari anak-anak semua. Contohnya mencuci piring. Wow, banyak sekali yang menceritakan bagaimana pengalaman kalian mencuci piring. Mulai dari baju yang basah, terus piringnya pecah, senang bermain busa. Tapi ternyata dari situ kalian mulai terbiasa ya kan? Dan asik gitu. Dari awalnya yang nggak mau repot-repot urusan rumah, pokoknya semua dikerjakan oleh mama atau mbak pembantu di rumah, asisten rumah tangga gitu. Asik kan ternyata. Pengalaman membereskan kamar, menyapu dan mengepel lantai, itu harus rutin dilakukan anak-anak ya. Dan tidak boleh bosan. Yang berikutnya, pengalaman saat mengerjakan tugas sekolah dari sekolah. Sebenarnya kamu secara tidak sadar kamu sudah mempraktikkan permainan keyboard yang waktu di sekolah kamu kan ada game yang mengetes kecepatan jari kamu. Nah, sekarang kamu praktik langsung. Ada pakai laptop, ada juga yang pakai handphone. Oke, bagus. Anak-anak semua, contoh tadi, pengalaman yang saya ceritakan tadi, itu membuktikan bahwa setiap orang, setiap dari kita itu pasti akan menghadapi masalah setiap harinya. Ada masalah yang sama, ada masalah yang berbeda, ada masalah yang ringan, dan kadang juga ada yang masalah ya lebih berat daripada hari-hari sebelumnya gitu. Nah, ketika kita menghadapi masalah yang baru, kadang kita merasa kita nggak mampu menghadapi itu. Nah, itu yang dinamakan stres. Kita merasa, aduh gimana ya caranya? Kita bingung
solusinya bagaimana, bingung cara melakukannya gimana gitu. Nah, tapi nyatanya ketika kamu menghadapi piring kotor, ada kamar berantakan, ada lantai yang berdebu, itu masalah, salah satu contoh masalah. Tapi kamu bisa menghadapi itu dengan baik, ya kan? Yang berikutnya anak-anak, supaya kita tidak stres dalam menghadapi masalah, hati kita, perasaan kita harus bahagia, harus senang saat kita melakukan sesuatu, saat kita menghadapi masalah. Kita harus tetap bahagia, perasaan kita senang dan pikiran kita positif. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang mengalami saat kamu ingin mencuci piring, kamu ingin mencoba hal yang baru, muncul masalah berikutnya, ternyata piringnya pecah. Nah, masalah berikutnya, masalah lebih berat. Tapi setelah kamu melewati itu, buktinya kamu terbiasa. Pengalaman saat kamu menghadapi masalah yang pertama, itu akan membuat kamu lebih kuat, membuat kamu lebih bisa menghadapi permasalahan berikutnya. Begitu anak-anak. Nah, begitu juga saat kamu menghadapi materi pelajaran yang baru diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Awal mula mesti kita akan merasa kesulitan. Nah, itu masalah baru. Masalah yang lebih berat dari hari kemarin, ya kan? Materi pelajaran yang baru didapat mesti akan membuat kita merasa stres. Aduh, gimana cara aku mengerjakan ini dengan caraku sendiri? Ingat, kamu sudah belajar mandiri ya. Sampai kapan kamu mengerjakan tugas sekolah masih dibantu sama papi atau mami? Kerjakan sendirilah, kan udah mandiri, ya enggak? Prinsipnya sama anak-anak. Ketika kamu sudah berhasil mengerjakan satu tugas, kamu bisa memahami materi yang baru itu. Saya mau mengajak untuk anak-anak yang sampai saat ini masih dibantu sama papi atau mami dalam mengerjakan tugas. Coba pelan-pelan ya, bertahap kamu mengerjakan sendiri. Kalau tidak tahu, benar-benar kesulitan, baru kamu boleh bertanya. Tapi jangan sampai semua tugas dari sekolah kamu minta bantuan papa atau mama gitu. Dan jangan lupa anak-anak, kamu mempraktikkan senam otak yang sudah diajarkan tadi ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman, anak-anak semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Ingat, saat kamu bisa mengelola stres dengan perasaan bahagia, dengan hati yang gembira, dengan pikiran yang positif, maka masalah yang kamu hadapi akan beres. Oke, sekali lagi, saat kamu bisa mengelola stres, masalahmu beres. Bye-bye, sampai ketemu lagi.